semua di rumah. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini dan juga teman-teman di rumah selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Karena walaupun kita sedang dihadapkan dengan masalah yang mungkin kita tidak mampu untuk mengatasinya, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang selalu melingkupi setiap kehidupan kita. Baiklah, saat ini saya mengajak teman-teman semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mengangkat pujian berkata liku-liku. Liku-liku
Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap kehidupan kami ya Bapa selalu ada dalam tangan-Mu Tuhan, selalu ada dalam kehidupan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kalau Yesus boleh ada dalam hidup kami, boleh turun dalam setiap masalah kami ya Bapa, karena kami percaya Tuhan yang Kau satu-satunya yang dapat kami andalkan Tuhan di saat kami mengalami masalah, di saat kami diterpa badai Tuhan. Kami yakin Tuhan selalu beserta kami Tuhan, Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan yang baru, Tuhan yang selalu menopang setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh menaikkan setiap pujian dan Tuhan kami hanya untuk keagungan nama-Mu ya Bapa. Dalam Yesus Engkau yang bercampur tangannya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami siap untuk memuji dan berkat nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita bersama berjalan dengan Tuhan. Kita yakin dan percaya Dia akan membawa kita berjalan bersama Dia selama-lamanya dari kemudian sampai kemudian. Mari kita akan pujian dengan Tuhan. Akan kesetiaanmu
dan pujian mengenang. Bila ku buka mataku melihat wajahmu, terharu bila melihat hidupku dan kedatanganmu, bersatu karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku melihat karya-Mu, terharu bila melihat hidupku dan kedatanganmu, bersatu karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oke, teman-teman semua yang ada di rumah dan yang ada di sini, saya ajak kita untuk sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat berkat perlindungan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap firman yang kami dengar, setiap firman yang akan kami baca. Biarlah semua itu dapat bermanfaat bagi kehidupan rohani kami. Biarlah iman rohani kami terus mengalami pertumbuhan. Dan biarlah kehidupan kami dapat terus menjadi berkat dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam satu nama. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Elven Youth yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman pasti tetap menikmati sukacita dan kasih Tuhan walaupun kita
nggak beribadah secara langsung dan nggak bisa bersama-sama, tapi saya yakin teman-teman tetap di dalam lindungan Tuhan. Kali ini saya akan membawakan renungan, yaitu temanya jangan fokus kepada masalah tapi fokuslah kepada Tuhan. Teman-teman pasti tahu sendiri akhir-akhir ini gimana keadaan bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk bangsa Indonesia sendiri juga pasti mengalami keguncangan, mengalami permasalahan, mengalami kekhawatiran. Tapi di sini saya mau kembali menegaskan bahwa kita jangan terpengaruh oleh suatu masalah, tapi kita mesti tetap fokus kepada Tuhan di dalam permasalahan hidup kita. Nah, berbicara soal masalah, kita tahu kalau masalah itu pasti setiap kali datang ke dalam kehidupan kita. Dan manusia mana sih yang gak terlepas dari suatu masalah? Saya pikir gak ada manusia yang terlepas dari masalah, karena akan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang saya mau bilang bahwa saya ingin kita mencoba untuk mengubah perspektif kita terhadap masalah. Lihat bahwa masalah yang datang di dalam kehidupan kita itu diizinkan Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita karena untuk mendatangkan kebaikan untuk kita yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Saya ajak teman-teman untuk buka kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28, dan biar saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini ada di antara kita sedang menghadapi masalah dan kita bingung. Gak ada satupun yang ngerti apa yang sedang kita hadapi, gak ada satu orang pun yang mau menolong. Dan sepertinya Tuhan sendiri juga diam untuk permasalahanmu. Kita udah coba lakuin segala usaha, segala cara supaya permasalahan kita ini selesai atau lebih ringan, tapi itu sepertinya salah. Itu bukan usaha yang kita lakuin, itu sepertinya salah. Karena apa? Karena itu bukan berasal dari kehendak Tuhan. Nah, saya juga pernah merasakan hal itu. Saya menghadapi suatu permasalahan dan saya coba buat ngelakuin usaha-usaha yang membuat permasalahan saya selesai, tapi ternyata enggak terselesaikan. Itu karena apa? Karena saya berpikir bahwa jalan yang saya jalani itu, yang saya hadapi itu, jalan yang saya jalani itu bukan jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dan sekali lagi Tuhan mengingatkan saya bahwa saya harus mengubah perspektif saya kepada masalah. Mungkin masalah itu diizinkan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita itu untuk mendatangkan berkat, dan mungkin aja lewat masalah itu Tuhan mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik buat kedepannya. Dan ya, sekali lagi Tuhan mengingatkan kita untuk tetap melihat sisi positif dari suatu permasalahan di dalam kehidupan kita. Dan saya akan ngajak teman-teman juga membuka firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 25. Biar saya bacakan. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, dengan ayat ini Daud dengan tegasnya meyakinkan kita bahwa dia tidak akan goyah karena fokusnya senantiasa memandang kepada Tuhan. Nah, banyak orang gagal untuk terus bergerak maju dan menikmati kasih Tuhan karena terlalu fokus dengan masalah yang sedang dihadapi. Suatu contoh, Saul dan Daud menghadapi raksasa yang sama, tapi keduanya mendapatkan hasil yang berbeda. Saul ketakutan dan sembunyi, sedangkan Daud berhasil memenggal kepala Goliat. Nah, jika kita memandang kepada masalah, otomatis kita akan terus berpikir bahwa masalah yang kita
kita hadapi ini besar. Sementara di luar sana banyak orang yang mengalami masalah lebih berat daripada kita, tapi mereka tetap bisa menikmati kasih Tuhan, tetap sukacita. Itu karena apa? Karena fokusnya kepada Tuhan. Nah teman-teman, sebelum saya menutup share pada saat ini, saya cuma mau bilang buat teman-teman terus taruh fokus teman-teman kepada Tuhan dan janji Tuhan itu sendiri. Ya, kita cenderung memikirkan masalah kita itu, tapi kita harus melatih diri kita untuk terus pegang janji Tuhan. Sekalipun pikiran kita sedang ketakutan, khawatir, tapi kita mesti terus pegang janji Tuhan di dalam kehidupan kita dan ubah perspektif kita terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Dan saya yakin Tuhan yang terus menguatkan kita karena kita tetap memegang janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, sampai di sini dulu sharing saya pada saat ini. Saya berdoa untuk teman-teman agar tetap sehat, tetap di dalam lindungan Tuhan, dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. God bless. Tuhan, kami telah selesai memuji dan menyembah Kau Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami Tuhan, baik kami yang di sini maupun yang berada di rumah ya Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan, biarlah kami bisa terus dalam menjalankan aktivitas kami Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau lancarkan segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin.